Berikut kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah yang jarang diketahui. Sebelum berangkat hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad lebih dahulu memerintahkan kepada beberapa orang sahabat dan beberapa orang muslim di Makkah supaya berangkat hijrah lebih dahulu ke Madinah untuk bergabung dengan saudara-saudaranya dari kaum Ansor. Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla telah menjadikan mereka sebagai saudara dan tempat bermukim yang aman bagi kalian. Lalu mereka kemudian berangkat meninggalkan Makkah menuju Madinah. Rasulullah sendiri masih tinggal di Makkah menunggu perintah dari Allah untuk keluar meninggalkan Makkah berhijrah ke Madinah. Sayyidina Umar bin Khattab, Thalhah, Hamzah, Zaid bin Haritsah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Abu Huzaifah, Utsman bin Affan dan lain-lain meninggalkan kota Makkah hijrah ke Madinah. Kaum muslim yang lain berturut-turut berangkat hijrah. Yang masih tinggal di Makkah hanya Rasulullah dan beberapa orang muslim yang ditahan dan diancam oleh kaum musyrik Quraisy. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar tidak termasuk yang ditahan dan diancam. Rasulullah mendatangi Sayyidina Abu Bakar, memberitahu bahwa Allah telah mengizinkan beliau untuk berhijrah ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar bertanya, apakah saya akan menemani Anda, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, engkau akan menemaniku. Abu Bakar menangis saking merasa gembira. Kemudian Abu Bakar mendatangkan 2 ekor unta yang telah disiapkan sebelum waktu keberangkatan tiba. Lalu dia mengupah Abdullah bin Uraikid sebagai pemandu jalan. Rasulullah keluar meninggalkan kota Makkah bersama Sayyidina Abu Bakar secara diam-diam tanpa diketahui siapapun dari kaum musyrik Quraisy. Abu Bakar memerintahkan anak lelakinya yang bernama Abdullah bin Abu Bakar supaya memantau keberangkatannya bersama Rasulullah dan memerintah budaknya, yakni Amir bin Fuhairah, untuk menggembalakan kambingnya di siang hari dan memulangkannya di malam hari untuk menutupi jejak-jejak kedua orang itu. Putri Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Asma, disuruh mengantarkan makanan dan minuman. Pada akhirnya tibalah Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar di Gua Tsur. Lalu keduanya masuk ke dalam gua. Setelah keduanya berada di dalam, Allah memerintahkan laba-laba menjalin sarang di mulut gua dan di sebuah pohon yang tepat berada di depan gua. Sarang laba-laba itulah yang menutupi Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sehingga tak tampak dari luar. Bersamaan dengan itu, Allah juga memerintahkan 2 ekor merpati liar hinggap di tempat antara sarang laba-laba dan pohon itu. Kaum musyrik Makkah menelusuri jejak Rasulullah, namun Allah menggagalkan usaha mereka dengan membuat mereka kebingungan. Mereka melihat banyak sarang laba-laba di mulut gua dan 2 ekor burung merpati hinggap di tempat itu. Mereka pikir mustahil ada orang masuk ke dalam gua tanpa merusak sarang laba-laba dan mengejutkan 2 ekor merpati yang berasyik masuk di depan mulut gua. Itulah yang diisyaratkan Allah dengan firman-Nya di dalam Al-Quran yang artinya. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperkuatnya, membantunya dengan pasukan yang tidak kalian lihat. QS 940 saat mereka berdua berada di dalam gua. Tiba-tiba Abu Bakar melihat bayangan kaki kaum musyrik di depan gua. Ia lalu berkata, wahai Rasulullah, sekiranya ada seorang dari mereka yang mengangkat kakinya melangkah sedikit lagi, tentu mereka akan melihat kita berdua. Rasulullah menjawab, apakah engkau mengira kita hanya berdua? Allah lah yang ketiga. Berkaitan dengan itu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran yang artinya dia Nabi Muhammad 1 dari 2 orang ketika berada dalam gua. Ia berkata kepada temannya, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama kita. QS 940 ketika kaum musyrik Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah hilang. Mereka mengadakan sayembara dan menjanjikan 100 ekor unta bagi siapapun yang dapat menemukan Nabi Muhammad ke tengah mereka. Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar berdua tinggal di dalam gua selama 3 hari 3 malam. Kemudian berangkat melanjutkan perjalanan disertai oleh Amir bin Fuhairah dan seorang pemandu dari kaum musyrik yang dibayar oleh beliau. Mereka bergerak ke Madinah menelusuri pinggiran kota. Terdorong oleh keinginan untuk memperoleh 100 ekor unta, seorang musyrik bernama Surakah bin Malik bin Jusyam mengikuti dan mengejar Rasulullah dengan maksud hendak mengembalikan beliau kepada kaum musyrik. Dalam perjalanannya mengikuti jejak Rasulullah, kudanya terantuk dan ia jatuh terpelanting. Tetapi ia tidak patah semangat. Ia terus mengejar Rasulullah dan sekali lagi kudanya terjatuh. Namun ia tetap bertekad hendak mengejar beliau. Setelah memacu kudanya dan melihat sekelompok orang yang juga melihatnya, kudanya terjatuh lagi untuk ketiga kalinya. Ternyata 2 kaki depan, kudanya terperosok ke dalam tanah hingga tak bisa berkutik. Ia berteriak-teriak minta pertolongan kepada rombongan Nabi Muhammad.
Karena Rasulullah menduga bahwa setelah itu Surakah akan kembali ke Makkah, maka dua kaki depan kudanya yang terperosok dapat diangkat kembali. Tetapi Surakah masih mencoba mengejar Rasulullah dan hendak memaksa beliau untuk kembali ke Makkah. Karena niatnya itu, kudanya kembali terperosok hingga 2 atau 3 kali. Berulang-ulang ia terpelanting dari atas kudanya. Setelah menyaksikan dan mengalami sendiri kejadian-kejadian seperti itu, akhirnya Surakah mengerti bahwa berada dalam lindungan Allah itu adalah kebenaran yang nyata dan sama sekali tidak mustahil. Surakah lalu berteriak-teriak memanggil rombongan, "Saya Surakah bin Jusyam. Tunggulah, demi Allah saya tidak akan berbuat jahat." Mendengar itu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Tanyalah apa yang dia inginkan dari kita." Atas pertanyaan tersebut Surakah menjawab, "Saya minta agar Anda mau menulis sepucuk surat sebagai tanda bukti bahwa saya telah bertemu Anda." Atas perintah Rasulullah, Amir bin Fuhairah memenuhi permintaan Surakah dan menuliskan surat pada sekeping tulang atau kayu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Surakah, "Bagaimana kiranya jika di kemudian hari engkau memakai 2 geleng kebesaran Kisra, Maharaja Persia?" Di kemudian hari apa yang diucapkan Rasulullah terbukti, yaitu ketika negeri Persia jatuh ke tangan kaum muslim pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Ketika pasukan muslim menyerahkan barang-barang kebesaran Kisra Maharaja Persia, seperti sepasang geleng, pakaian kebesaran dan mahkota, Sayyidina Umar memanggil Surakah bin Malik bin Jusyam. Lalu barang-barang itu dipakaikan kepadanya. Dengan kejadian itu terbuktilah apa yang pernah diucapkan Rasulullah jauh hari sebelumnya. Di tengah perjalanan menuju kota Madinah, Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar singgah di kediaman Ummu Mabad al-Qusaiyah. Perempuan itu mempunyai seekor kambing betina yang nyaris tak dapat menghasilkan susu. Rasulullah mengusap-usap tetek kambing itu sambil menyebut asma Allah dan berdoa. Tak lama kemudian kambing itu diperah dan mengeluarkan air susu yang banyak. Ummu Mabad dan Rasulullah serta semua anggota rombongan minum secukupnya. Kambing betina itu kemudian diperah lagi susunya sampai wadah yang tersedia dapat dipenuhi untuk bekal melanjutkan perjalanan. Ketika Abu Mabad pulang ke rumah, ia bertanya kepada istrinya tentang kejadian di atas. Istrinya menjawab, "Demi Allah, orang pembawa berkah itu singgah. Dia mengatakan begini dan begitu." Perempuan itu lalu menceritakan perihal Rasulullah dengan baik. Mendengar cerita istrinya, Abu Mabad berucap, "Demi Allah akan kusampaikan berita itu kepada orang-orang Quraisy yang sedang mencarinya." Rasulullah dan Sayyidina Umar melanjutkan perjalanan mengikuti petunjuk pemandu jalan hingga akhirnya tiba di tempat bernama Kubah, terletak di pinggir kota Madinah. Ketika itu tanggal 12 Rabi al-Awwal, hari Senin. Hari dan tanggal itulah yang kemudian ditetapkan sebagai awal penanggalan Islam Hijriyah.